Rekan-rekan semuanya, selamat datang pada sesi 1. Pada sesi 1 ini, kita hanya sebagai mengetahui, sebagai perkenalan, introduce, ya, apa itu sistem, apa itu informasi, apa itu akuntansi, dan apabila digabungkan, apa itu sistem informasi akuntansi. Ya, ini adalah sebuah konsep dasar agar kita memahami di sesi-sesi berikutnya apa yang akan kita pelajari dan apa penerapannya di dunia nanti. Jadi tidak hanya sekedar belajar teori, tapi kita juga akan mempraktekannya seperti itu. Nah, ini sebagai pengetahuan awal bahwasanya ada yang mengetahui ini apa itu ERP? Ya, mungkin ada yang tahu ya. Mungkin ada yang kenal juga SAP itu apa? SAP atau Oracle atau Odoo, ya. Atau di Indonesia Zahir, pernah dengar ya? Atau Accurate. Ada yang tahu? Atau untuk small business gitu ya. Ada yang tahu buku kas? Nah, ini aplikasi Android ya. Jadi semua orang, semua pihak, semuanya bisa menggunakan sistem informasi itu secara sederhana dan bisa di HP ya, di gawainya masing-masing gitu ya. Nah, itulah muaranya mata kuliah sistem informasi akuntansi. Itunya dari teori yang kita pelajari tentang akuntansi, maka kita akan mempraktekannya dalam bentuk aplikasi. Nah, seperti itu. Menarik ya. Jadi kita tidak hanya melulu belajar teori, belajar jurnal gitu ya, tapi kita akan menggabungkan semuanya menjadi lebih teratur lagi. Jadi SIA itu adalah ilmu yang berbarengan dengan teknologi ya. Teknologi. Jadi semakin maju teknologi, maka SIA itu akan juga semakin ikut maju. Jadi kita jangan risih, jangan ragu bahwasanya ilmu akuntansi ini akan terus berkembang ya. Menarik kan? Baik itu di bidang pajak atau akuntansi juga ya, di bidang audit. Bahkan kita juga akan belajar saham nantinya, belajar laporan keuangan ya. Semuanya berkaitan dengan SIA gitu ya. Nah, sebagai perkenalan awal lagi gitu ya, bahwasanya penerapan SIA itu kita akan flowchart gitu ya, chart-chart atau lambang-lambang kita akan mempelajari seperti ini. Ada panah, ada jajar genjang gitu ya, ada persegi panjang, ada lingkaran seperti ini gitu ya. Nah, apa ini? Nah, inilah teori yang kita pelajari, kita buat lambangnya ya. Kemudian kita aplikasikan dalam bentuk istilah SIA. Nah, apa itu SIA? Ya. Jadi teori akuntansi dari jurnal hingga laporan keuangan LK kita lambangkan seperti ini alurnya. Nah, jadilah dia SIA. Dulu ya, waktu saya kuliah 2007-2008, SIA itu belum tahu kita ya, karena prakteknya tidak banyak. Dan dulu gawai pun atau teknologi tidak semaju sekarang. Kami tidak tahu, kami hanya belajar teori. Oh, ini gambarnya gitu ya. Ini untuk mulai, ini untuk arah gitu ya. Ini untuk input gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya teori, adanya praktek, adanya visualisasi, semuanya semoga menjadi gampang ya, jelas ya, tidak ragu-ragu lagi apa itu SIA. Nah, apa itu SIA? Sebelum kita belajar SIA, kita harus tahu dulu contoh SIA itu seperti apa gitu ya. Nah, dari gambar-gambar tadi, lambang-lambang tadi seperti ini diaplikasikan ya. Ini dipilih dengan satu, kemudian diproses ya. Kemudian keputusannya seperti apa? Kalau iya lanjut, kalau no ya dibatalkan, tidak lanjut, batal atau cancel ya. Biasanya ini konfirmasi dalam bentuk query ya. Nah, kemudian setelah iya berarti dokumen disimpan ya. Disimpan. Terakhir adalah keputusan ya. Keputusan apakah ini dilanjutkan atau berakhir di sini saja ya. Nah, kita contohkan apa itu SIA dalam bentuk ilustrasi seperti dulu sederhananya. Nah, ini start ya. Nah, kita ini bagi yang belum nikah ya. Bagi yang sudah nikah, ingin bertambah lagi juga boleh.
Ini di KUA gitu ya. Kita membawa berkas. Kalau kita jika kita membawa berkas, maka orang KUA akan menerima berkas kita, ya. Menerima berkas kita, kertas kita. Nah, kemudian apa lagi? Ini udah pertama ya, kita dari rumah. Kemudian kita mulai, orang KUA menerima kita. Nah, kemudian bertanya, dan setelah bertanya kita ngisi form, dan formnya kita isi dengan menerima berkas dari kita. Ya, kemudian yang ketiga, berkas diverifikasi. Benar nggak? Ini laki-laki, benar nggak perempuan, dan sebagainya seperti itu. Jika tidak lengkap, oh ini salah tulisan nih. Jika tidak lengkap, maka tidak boleh menikah seperti itu ya. Jika iya lengkap, maka boleh menikah. Nah, sesederhana itu saja. Itulah sistem. Jangan rumit. Kalau rumit sistem itu, maka orang akan malas ya. Maka orang akan denial ya. Nah, data yang diverifikasi selanjutnya adalah data yang kita, kalau iya, data kita diverifikasi. Kemudian setelah diverifikasi kita disimpan. Nah, data kita kemudian disimpan dalam bentuk folder ya. Kalau dulunya folder itu disebut dengan apa? Lemari gitu ya. Lemari ya. Atau rak-rak. Nah, sekarang karena adanya komputer, berkas kita di-scan ya, ada fisiknya, ada elektronik arsipnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau terbakar, kebanjiran, atau ada bencana atau kehilangan, data kita tidak hilang sepenuhnya, masih ada soft copy-nya seperti itu. Maka disimpan. Nah, dilambangkan dengan A seperti ini ya, dalam bentuk database. Ya. Makanya N ya. N berakhir, maka kita tinggal menunggu penghulu sesuai tanggal yang kita buat ya, sesuai dengan lokasi yang kita buat di form tadi, form di awal tadi ya, seperti itu. Itulah salah satu bentuk sistem. Jadi mulai paham ya apa itu sistem, atau kita sebut juga sistem itu prosedur. Nah, ya, prosedur itu seperti kita menaiki anak tangga dari bawah hingga atas. Kita tidak boleh meloncati dari tangga 1 hingga tangga kelima, maka kita akan terjatuh. Maka prosesnya akan berantakan. Begitu juga dengan membesarkan anak dari kecil, dari bayi gitu ya, berjalan hingga berlari seperti itu. Jadi melewati setiap proses, tapi prosesnya jangan rumit, harus sederhana mungkin gitu ya, tapi harus melalui prosedur, itulah disebut dengan sistem. Nah, di sini kita belajar tentang prosedur. Nah, di mana letak informasinya? Nah, informasi itu adalah kita sebut dengan apa? Rekaman, ya. Apalagi? Data. Nah, ya, data. Nah, apalagi? Setelah rekaman, data. Nah, teknologi, gitu ya. Nah, dari alur ini, di mana kita memperoleh informasi ini? Nah, ini dia. Disimpan ya, disimpan ini. Nah, disinilah perbedaan sistem manual dengan sistem informasi ya. Sistem manual hanya disimpan dalam bentuk berkas-berkas, tapi kalau sistem informasi semua prosedur telah disimpan dalam bentuk database ya. Nah, ini dia database. Jadi setelah database ini disimpan dalam bentuk komputer atau dalam bentuk awan gitu ya, sekarang di awan lagi ya. Kemudian dokumen itu ya diarsip lagi dalam bentuk tidak hanya fisik, tapi e-arsip, elektronik arsip. Nah, mari kita jelaskan lagi. Apa itu sistem? Nah, tergambar ya. Sistem adalah prosedur. Apa itu sistem? Sistem adalah kumpulan dari subsistem. Gitu ya. Ya, gabungan dari sistem-sistem tadi. Sistem di mana? Subsistem itu apa? Tadi apa? Subsistem yang pertama kita pendaftaran gitu ya. Sistem pendaftaran pasti ada sistem lagi. Baik itu sistem manual. Kemudian subsistem apa lagi yang kita lakukan? Di KUA itu ada prosedur selanjutnya ya. Saya sudah menikah jadi sedikitnya tahu gitu ya. Pemberkasan gitu ya. Nah, di sini beda orang lagi gitu ya. Nah, kemudian kita akan dilatih gitu ya. Istilahnya dilatih ilmu
pernikahan itu apa gitu ya. Kemudian tentang kesehatan, keharmonisan, agama gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Praktek gitu ya. Praktek. Banyak lagi pemberkasan atau subsistem akan kita lewati. Itu disebut dengan sistem. Bagaimana di rumah sakit gitu ya? Di rumah sakit seperti itu juga. Ada sistem pendaftaran, subsistem maksud saya. Ada di poli, kemudian berobat, ya. Kemudian bagaimana akhirnya ya. Akhirnya mana seperti apa? Ada sistemnya. Yang jelas sistem itu jangan rumit ya. Nah, kemudian tadi adalah informasi. Apa itu informasi? Nah, bedanya dengan manual adalah informasi itu dalam bentuk database ya. Baik itu fisik maupun elektronik. Ada yang disimpan di PC, ada yang bisa di hard disk, ada sekarang di awan. Nah, seperti itu. Nah, akuntansi apa? Akuntansi adalah ilmu atau seni gitu ya. Ilmu atau seni membuat laporan keuangan. Nah, apakah sudah mulai tergambar apa itu sistem informasi akuntansi? Ya. Jadi rekan-rekan semuanya bisa memahami dan membuat kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi adalah seperti ini. Ini gambarannya. Mengapa tidak saya jelaskan? Karena secara teori rekan-rekan bisa membaca semuanya. Tapi itulah beda kita dengan maaf ya anak SMA. Kita sebagai anak kuliah, mahasiswa harus merubah pola pikir kita. Kita harus merubah dari hanya berbicara teori, berbicara hafalan, tapi kita juga berbicara praktek, ya, berbicara aplikatif, gitu ya. Jangan hanya berbicara contoh, jangan hanya berbicara teori saja. Sekarang aja kita telah dikejutkan dengan teknologi informasi yang ada AI, ya, artificial intelligence atau kemampuan buatan yang mana manusia itu sendiri yang buatnya, ya. Jadi semangat. Jangan takut, jangan ragu dengan mata kuliah ini. Mata kuliah ini sangat menarik. Ya, semoga berhasil. Inilah sebagai pengantar bagi saya. Silakan aktif, silakan bertanya, silakan berdiskusi. Semoga memperoleh nilai maksimal. Sampai jumpa.